Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 30 Maret 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita selalu. Saya teringat cerita mob atau kisah lucu orang Papua begini. Suatu kali bos tukang ayam menyuruh anak buahnya untuk antar 10 ekor ayam ke rumah customer yang pesan untuk diantarkan. Dipanggillah si Yakob dan bos itu berkata, "Yakob, kau tangkap itu ayam di kandang 10 dan kau antar ke rumah Mama Yusuf. Ini alamatnya." Sambil memberikan kertas alamat. "Kau tahukah tidak Yakob?" kata si bos. Dan si Yakob menyahut, "Bos, kau tenang sudah. Jalan di Papua ini saya tahu semua." Dalam perjalanan mengendarai motor, Yakob tergelincir dan semua ayam lepas lalu kabur. Tetapi si Yakob ini malah tertawa dan berkata, "Dasar otak ayam. Emang kau tahukah rumah Mama Yusuf? Kan alamatnya saya pegang," dia bilang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mob ini mengantar permenungan kita. Salah paham kerap terjadi ketika kita tidak sungguh memahami yang sejatinya atau yang sesungguhnya. Hari ini dalam firman Tuhan, dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi makin tidak harmonis dan menimbulkan kesalahpahaman. Awalnya Yesus berbicara tentang kesetiaan pada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Tetapi penangkapan orang Yahudi berbeda. Mereka sebagai keturunan Abraham merasa diri merdeka karena Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kesalahpahaman ini berlanjut ketika Yesus
menyatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan Yesus menyatakan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham. Orang Yahudi geram dan menganggap Yesus kerasukan setan. Bagaimana mungkin dirinya yang baru berumur 30 tahunan mengenal dan telah ada sebelum Bapak Abraham? Sungguh gak masuk akal bagi mereka. Maka orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk merajam Yesus. Mereka gagal paham terkait sejatinya diri Yesus yang mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kerap kita pun bisa salah paham dengan maksud Allah. Kegagalan dalam memahami terjadi karena kita hanya berorientasi pada kebenaran versi diri kita sendiri. Mari kita melihat kebenaran dalam setiap firman dan kehendak Tuhan. Maka kita akan dimerdekakan dari rasa takut, dari macam-macam kecemasan dan rupa-rupa kekhawatiran dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.